terlambatnya terkena sinar matahari ketika benih sudah pecah. Seperti ini contohnya ketika violasi atau biasa disebut kutilang. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Dia akan tumbuh dengan tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai hidroponik lagi. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pemula hidroponik, terutama mengenai persemaian. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari berbagai sumber. Yang akan saya jawab, yang pertama, jadi nggak harus memakai rockwool sebenarnya, karena untuk media tanam sendiri itu banyak jenisnya. Seperti di sini, saya memiliki salah satu contoh yang lain, yaitu ini filter akuarium. Ini jauh lebih murah dari rockwool. Cuma untuk kelemahannya sendiri, dia ini sulit untuk dipotong. Pertama, dia sulit untuk dipotong, harus digunting. Apalagi untuk kecil-kecil seperti ini pasti akan sulit untuk dipotong. Pertama. Terus yang kedua, kelemahan dari ini sendiri yaitu dia tidak terlalu merusak air. Dan kenapa dianjurkan rockwool? Karena rockwool itu memiliki penyerapan yang sangat tinggi dibanding media-media tanam yang lainnya. Jadi ketika kalian tidak memiliki yang namanya instalasi semai, itu dikhawatirkan apabila semaian tersebut ditinggal atau kalian ada keperluan, rockwool ini sanggup untuk menahan air di tempat kering sehingga media tidak kering dan menyebabkan tanaman mati. Sehingga kenapa dianjurkan rockwool? Alasan utamanya karena dia kuat untuk menahan air selama mungkin daripada yang lainnya dan sangat baik untuk penyerapan. Kalau harus memakai rockwool, enggak, bisa memakai filter akuarium tadi, terus bisa memakai spon seperti sponnya kursi gitu. Kemudian bisa memakai media tanam yang namanya hidroton, terus ada yang namanya pasir, itu juga bisa, tanah juga bisa. Cuma karena ini hidroponik, airnya mengalir, takutnya ketika ditaruh ke instalasi nanti ya akan terbawa oleh aliran air tersebut jika kita menggunakan media semacam tanah, rockwool ataupun pasir semacamnya. Kemudian untuk kokopit sendiri, itu di dalam kokopit itu terdapat yang namanya zat tanin. Jadi ketika yang kalian mau memakai kokopit sebagai media tanam, itu pastikan terlebih dahulu jika kokopit tersebut sudah bersih dari zat tanin, karena zat tanin itu sendiri nantinya akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman tersebut. Intinya zat tanin tidak baik untuk tanaman, bisa-bisa tanaman kalian gagal tumbuh ataupun mati. Jadi ini sesuai pengalaman saja. Di sini saya sudah melakukan eksperimen di mana ini bisa dilihat. Ini adalah semaian yang sudah dikenakan nutrisi sejak 0 HSS atau setelah pecah benih. Ini sudah dikenakan yang namanya nutrisi. Sehingga kalau dibandingkan dengan yang lain, seperti yang lain ini, sudah sangat nampak perbedaannya. Ketika yang lainnya masih 2 daun, yang ini sudah hampir 3 daun sejati. Sangat nampak yang perbedaan pertumbuhan dari yang dikenakan nutrisi dari 0 HSS dan yang belum dikenakan nutrisi dari 0 HSS. Jadi apakah boleh? Boleh saja, asalkan konsentrasi atau katan dari nutrisi tersebut tidak terlalu tinggi. Ya kalau mungkin sekitar 400 sampai 600 ppm. Karena ketika terlalu tinggi, nanti daun akan menguning dan akhirnya mati malah. Kalau ukuran benih saat semai sendiri itu ditentukan menurut besar benihnya. Jika kangkung, benihnya kan besar itu. Jadi ya harus ikuti ukuran benihnya itu. Dan untuk selada sendiri itu kalau bisa ya 2 kali ukuran benih lah. Jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dan
jangan terlalu dalam karena ataupun terlalu ke permukaan. Intinya benih tersebut tertanam karena ketika kita terlalu ke permukaan nanti dia akan seperti ini. Ini karena terlalu ke permukaan. Ya, akhirnya akar terlalu keluar. Kemudian apabila terlalu dalam akan seperti ini. Ini terlalu dalam ini. Terlihat sendiri. Namun tidak mengapa sih jika terlalu dalam. Cuma dikhawatirkan ketika terlalu dalam nanti rockwool akan menghalangi sinar dari matahari sehingga yang ada malah etiolasi atau kutilang. Dikhawatirkan seperti itu. Durasi untuk terkena sinar matahari saat semai sebenarnya tergantung dari tanamannya juga. Kalau seperti kangkung dan bayam itu sekitar 3 jam sudah cukup. Namun untuk yang seperti selada ataupun sawi itu dia lebih lama memang, yang kurang lebih 5 jam. Karena kalau kurang itu malah nanti dia juga akan mengalami etiolasi ataupun pertumbuhannya lambat, lebih lambat ya. Jadi kalau bisa itu pagi, kalau baru-baru semai itu pagi sampai sekitar jam 12 itu, karena dikhawatirkan nanti akan layu atau terbakar karena terlalu panas. Jadi bisa diakali dengan seperti yang namanya paranet ataupun UV. Kemudian bisa dilanjutkan lagi ketika jam 12 dimasukkan dan dilanjutkan ketika sore sekitar jam 2 sampai setelahnya itu juga. Ataupun bisa juga dari pagi sampai sore, bisa juga apabila ditangkal panasnya, dikurangi panasnya dengan paranet ataupun yang lainnya. Penyebab dari kutilang atau biasa disebut bahasa ilmiahnya adalah etiolasi, yaitu adalah kurangnya, yang pertama itu kurangnya intensitas cahaya yang didapatkan saat persemaian, kemudian terlambatnya terkena sinar matahari ketika benih sudah pecah. Jadi ketika benih sudah pecah itu segeralah dikenakan yang namanya sinar matahari agar tanaman itu tidak mencari sinar matahari. Seperti ini contohnya ketika etiolasi atau biasa disebut kutilang. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Seperti ini. Dia panjang banget nih. Dia panjang banget. Sehingga ini ketika diteruskan nantinya dia akan tumbuh dengan tidak maksimal dan antara pangkal dari akar ke pangkal daun itu dia terlalu tinggi, sehingga ketika sudah seperti ini ya semai ulang harusnya. Dan penyebabnya yaitu kurangnya sinar matahari, dan yang kedua ketika sudah pecah benih itu pas lupa atau telat dikenakan sinar matahari, sehingga sebisa mungkin setelah kita menyemai itu 1 HSS atau 0 HSS itu langsung dikenakan sinar matahari meskipun masih belum kelihatan yang namanya akar itu. Ukuran rockwool kurang lebih sekitar 2 cm, 2x2 atau 3x3. Jangan terlalu kecil. Kenapa? Karena ketika kita memotong rockwool terlalu kecil atau terlalu tipis, nanti yang ada tanaman itu malah tenggelam di dalam aliran air jika kita menggunakan sistem DFT ataupun pakai tapung. Kemudian jika pun kita terlalu kecil, itu kan jika kita menggunakan netpot, maka yang ada nanti jatuh ke bawah ya. Terlalu ukuran dari netpot dan rockwoolnya itu terlalu kecil untuk netpot, sehingga nantinya ada rockwool itu tanaman tersebut nanti akan jatuh ke bawah, bukan di atas dengan netpot tersebut. Kalau sesuai pengalaman saya itu nggak perlu. Tujuan dari digunakannya plastik hitam itu sendiri adalah yang pertama itu menurut beberapa sumber itu untuk mempercepat pecahnya benih atau semprot. Karena apa? Karena ketika ditutup plastik hitam
udara di sekitar benih tersebut akan lebih lembab, sehingga akan mempercepat dari percepat benih tersebut. Namun sebenarnya untuk tujuan utamanya sendiri adalah untuk menghindari gangguan-gangguan seperti serangga ataupun hewan-hewan lain gitu loh. Jadi kalau perlu nggak perlu, karena saya pengalaman saya kasih plastik hitam pun ya nggak masalah, tetap pecah benih juga akhirnya gitu. Yang pertama itu media terlalu basah. Ketika media terlalu basah, misal ini itu ada kan terkadang orang melebihkan airnya sehingga tergenang biar tidak kering lah intinya. Ketika semai takut kering, jadi dilebihkan hingga menggenang. Yang ada itu malah nanti dia akan kelebihan air, dan ketika kelebihan air malah sel-sel dari tumbuhan tersebut nanti akan pecah karena terlalu banyak menyerap air, dan jatuhnya akan membusuk dan mati. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tadi lupa terkena sinar matahari, telat terkena sinar matahari, sehingga mengalami yang namanya etiolasi. Terus yang ketiga itu mereka menyemai sesuai jumlah lubang tanam yang akan ditanam. Semisal ada 120 lubang tanam, mereka nyemai 120 biji. Nah, itu kesalahan juga. Karena apa? Karena dari 120 semaian itu gak semuanya bakal tumbuh dengan baik. Seperti ini. Di sini kan gak semuanya tumbuh dengan baik nih. Gak rata lah tumbuhnya. Di sini besar-besar, di sini ada yang kecil banget. Di sini ada yang kayak gini. Ada yang malah kayak gini, kecil banget, kecil sekali kayak gini. Sehingga ketika kita melebihkan itu, setidaknya ada cadangan lain ketika ada yang hal seperti itu terjadi. Jadi dilebihkanlah, jika kita butuh 120, kita bisa lebihkan ke 130 ataupun 140. Usia semai itu tergantung dari intensitas cahaya matahari sendiri sih. Karena kalau ini sendiri ini usia 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena sekarang sedang musim hujan. Sekarang saat video ini sedang musim hujan dan matahari itu jarang, sehingga pertumbuhan dari semaian tersebut sedikit lebih lama karena cahaya matahari lebih sedikit daripada ketika musim kemarau. Kalau normalnya seminggu itu sudah bisa dipindah ke instalasi. Dan kenapa tidak dipindah ke instalasi? Karena dikhawatirkan ketika kita pindah ke instalasi, nanti sinar matahari itu akan terhalang oleh instalasi tersebut, sehingga yang biasanya terkena sinar matahari kena jam 7 itu terhalang karena belum nyampe keluar lah. Tanam itu belum nyampe keluar, dan akhirnya hanya terkena sinar matahari sekitar jam 12 atau ketika matahari lagi di atas, sehingga ketika matahari condong ke timur atau barat itu nggak terkena, tertutup dari lubang dari instalasi itu. Sebenarnya itu nggak harus sih. Saya juga biasa pakai silet ataupun pisau. Kenapa pakai gergaji besi? Karena gergaji besi emang lebih enak untuk digunakan memotong serat. Kan merokol banyak serat tuh. Jadi lebih enak dipakai menggunakan gergaji besi karena dia memiliki ruji-ruji yang lebih kecil ataupun lebih banyak. Jadi untuk pertanyaannya itu saja yang bisa saya kumpulkan dan saya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan media sosial kami di bawah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan juga mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.